Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Parwati dengan NIM 2419161 dari kelas 4 EFP GMI UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan micro teaching mengenai pembelajaran PPKN untuk kelas 5 SD semester 1 dengan materi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, anak-anak ibu pagi hari ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Karena sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng, pasti sudah siap mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ketua kelas. Nah, selesai berdoa, ibu akan absen. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Sinta dan Lulu. Kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Kita doakan supaya Sinta dan Lulu bisa cepat sembuh dan agar bisa bergabung bersama kita lagi. Selesai absen, jadi ibu sekarang mau bertanya kepada anak-anak. Nah, sepulang sekolah biasanya kalian ngapain nih di rumah? Oh, ada yang mengulang pembelajaran, ada yang mengerjakan PR. Wah, pintar sekali anak-anak ibu. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, nanti ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Namun sebelum itu, ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Nah, ini merupakan gambar beberapa pakaian daerah yang ada di Indonesia. Nah, setiap pakaian di daerah Indonesia itu berbeda-beda, dan itu pun menggambarkan kebinekaan tunggal ika yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa jawab? Nah, silakan Ayu. Wah, Ayu bilang Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Ya, benar sekali. Dan arti Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Nah, baiklah. Sekarang ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, 2 kelompok ya. Nah, yang kelompok pertama akan membahas mengenai pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kelompok kedua akan membahas tentang usaha menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baiklah, ibu akan memberikan waktu beberapa menit untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mendiskusikan materi yang sudah ibu berikan tadi. Nah, selesai didiskusikan antar kelompok, nanti kita presentasikan ke depan. Perwakilan saja, silakan didiskusikan. Nah, waktu diskusinya sudah habis. Nah, sekarang tinggal kalian mempresentasikan ke depan. Nah, untuk kelompok 1, ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Wah, bagus sekali hasil diskusinya. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, ibu persilakan. Wah, bagus sekali. Pintar-pintar sekali ya anak ibu. Baiklah, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi sekarang ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang sudah ibu berikan tadi ke kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu akan sedikit menjelaskan supaya lebih mengerti. Nah, baiklah, ibu akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti pembahasan yang kemarin atau pembahasan yang telah lalu, kita sudah membahas bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan, di mana Indonesia memiliki banyak lautan bebas di antara pulau-pulau pulau-pulaunya.
Nah, laut bebas ini adalah tempat atau wilayah yang dapat secara bebas dimasuki oleh siapapun. Nah, hal inilah yang dapat mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Selain itu juga dapat mengancam kestabilan dari bangsa Indonesia. Apabila keamanan dan kenyamanan sudah terganggu, bangsa Indonesia ini sudah terganggu, maka kita tidak akan bisa hidup dengan tenang. Maka dari itu penting sekali menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa sih pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Nah, mari kita bahas ya sekarang. Nah, yang pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah pilihan terakhir. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan berkat perjuangan dari para pahlawan dan rakyat-rakyat Indonesia. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah ilustrasi mengenai para pejuang dan para rakyat Indonesia yang mempertahankan negara kita pada masa lampau. Nah, setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga tidak terlepas dari ancaman-ancaman. Nah, baik itu ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sendiri. Nah, kali ini Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu contoh dari ancaman yang datang dari luar negeri? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Fahmi. Wah, benar sekali. Fahmi bilang contoh ancaman dari luar negeri yaitu seperti pada awal kemerdekaan, bangsa Belanda itu tidak mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Bahkan mereka masih melakukan perlawanan kepada bangsa Indonesia. Nah, bangsa Belanda sendiri baru mau mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1949. Wah, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, itulah tadi ancaman dari luar negeri. Dan ada juga ancaman yang datang dari dalam negeri, yaitu seperti pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah. Nah, itu seperti pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, terus adanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan juga seperti pemberontakan G30 SPKI. Namun bangsa Indonesia dapat menggagalkan pemberontakan tersebut karena bangsa Indonesia mempunyai tekad yang penuh untuk berjuang mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu kita membahas yang kedua, yaitu negara Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi kita juga sudah membahas apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Nah, artinya atau bermakna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, setiap daerah memiliki kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat sendiri-sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kebudayaan daerah. Nah, walaupun kita berbeda, baik itu berbeda bahasa, berbeda suku, dan berbeda kebudayaan, namun itu tidak akan menjadi pemecah belah antara kita, tapi menjadi salah satu alat pemersatu kita. Nah, dengan adanya persatuan, maka kita bisa mengatasi ancaman-ancaman yang datang baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sangat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, sehingga semua perbedaan itu, baik perbedaan suku, bahasa, ataupun budaya, tidak menjadi pemecah belah di antara kita, akan tetapi menjadi sebuah pemersatu dan kesatuan. Maka akan menjadikan kehidupan kita di negara ini akan aman, damai, dan tentram. Lalu kita akan masuk kepada materi yang kedua yang sudah juga dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, yaitu tentang usaha menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila sendiri merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila ini merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Nah, ketangguhan dari Pancasila ini juga sudah terbuktikan. Nah, buktinya yaitu bahwa dengan kita berpedoman bahwa dengan Pancasila, kita
kita bisa menggagalkan pemberontakan seperti pemberontakan G30 SPKI. Nah, dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita dituntut untuk hidup rukun dan saling berdampingan. Nah, sesama anggota masyarakat, kita harus saling menghormati walaupun terdapat perbedaan, baik itu perbedaan suku atau perbedaan budaya atau perbedaan bangsa. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan di dalam kehidupan masyarakat seperti itu tadi, seperti gotong royong, saling membantu, terus tuh menjaga sarana dan prasarana umum secara bersama-sama. Nah, selanjutnya yang kedua ini kita akan membahas tentang memiliki wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu apa sih? Wawasan Nusantara adalah cara atau sikap pandangan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Nah, adapun perwujudan sikap dari untuk menjaga kesatuan bangsa, nah bisa kalian baca di halaman 15 dan 16. Kesatuan wilayah NKRI dapat terwujud apabila warga Indonesia ikut serta berperan dalam mewujudkan kesatuan nasional. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan usaha menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang belum mengerti mungkin? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya. Nah, baiklah ibu saja yang akan bertanya ya. Mengenai materi kita pada hari ini, apakah anak-anak sudah bisa memahami materi kita pada pagi hari ini? Nah, pertanyaannya nanti siapa yang bisa jawab? Silakan ajukan tangannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, siapa yang bisa menjawab? Silakan ajukan tangannya. Nah, baiklah Sarah. Wah, benar sekali. Nah, Sarah bilang Bhinneka Tunggal Ika bermakna yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Benar sekali ternyata ya. Pertanyaan yang terakhir nih. Sebutkan 3 contoh nilai-nilai pengamalan Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, Bobi? Wah, benar sekali kata Bobi. Contohnya tuh seperti bergotong royong, saling membantu, dan saling menghargai atau saling menghormati. Benar sekali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, nah bisa ditarik kesimpulannya bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sangatlah penting untuk dijaga. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi aman, tentram, damai, sehingga kehidupan rakyat Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Nah, untuk tugasnya, untuk tugas di rumah, coba kalian buka pada halaman 22. Nah, di situ ada pilihan ganda, nanti kalian bisa jawab, lalu minggu depan dikumpulkan ke Ibu. Nah, baiklah, sampai di sini apakah masih ada yang kurang paham? Jika kurang paham bisa ditanyakan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua dan juga dapat diterima oleh anak-anak Ibu semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil dari micro teaching saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.